Bab 359. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda telah membersihkan pulau ke-9. Anda telah memperoleh 24 Challenger Point untuk kesuksesan misi. Aku memiliki total 102 poin. Grid mencapai pulau ke-9 dengan langkah cepat, dan masih baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Itu alami. Dia tidak lelah, karena itu tidak sulit baginya. Ini lebih mudah dari yang diharapkan. Sejujurnya, Grid merasa kempes. Tapi, dia tidak menjadi terlalu percaya diri. Bukankah Behen Archipelago adalah tempat yang menyebabkan kesulitan bagi Kraugel? Kesulitan kemungkinan akan meningkat secara eksponensial di beberapa pulau berikutnya. Grid memikirkan ini dan mengendalikan hatinya. Dia tidak tahu. Monster tak berujung di pulau pertama, kunci tersembunyi di pulau kedua, menangkap tikus rubah yang melarikan diri di pulau ketiga, memadamkan api mengamuk di pulau keempat, selamat dari badai salju di pulau kelima, melewati pulau keenam yang beracun, pulau ketujuh dan kedelapan tempat monster bos kuat muncul. Dan pulau ke-9 yang baru saja dia bersihkan. Dari sudut pandang umum, itu tidak mudah. Grid adalah satu-satunya orang yang merasa jika pulau seperti neraka itu mudah. Bahkan, Kraugel menderita di pulau pertama dan kedua. Apakah Anda ingin memasuki pulau ke-10? Iya. Grid tersedot ke gerbang. Kompetisi nasional kedua akan diadakan di Paris dalam waktu sekitar 2 bulan. Berkat itu, karyawan grup SA terus-menerus sibuk. Mereka makan nasi dan sering bekerja lembur, sehingga mereka tidak bisa tetap sehat. Mereka harus mengoordinasikan detailnya, sebelum pembukaan festival global. Hah, ini sulit. Bahkan ketua Lim Cheolo yang lebih bersemangat daripada siapapun, jatuh sakit. Begitu kembali dari Paris, dia duduk di kursi pijat di tempat kerja. Aku terlalu tua, tidak peduli seberapa banyak aku mengatur diriku, aku dengan cepat menjadi lelah. Kuok, kuok. Kursi pijat bekerja di pundak dan punggungnya. Itu memberikan efek yang sangat baik. Ketua Lim Cheolo pulih dari kelelahannya, dan bertanya kepada superkomputer Morpheus. Apakah ada yang terjadi pada mereka? Mereka adalah 5 keajaiban, termasuk Grid dan Kraugel. Mereka adalah orang-orang yang berulang kali menyebabkan hasil, yang bahkan Morpheus tidak dapat memprediksi. Ketua Lim Cheolo memperhatikan mereka berlima, dengan penuh minat. Sebelum berangkat ke Paris, dia meminta Morpheus untuk mengawasi mereka. Morpheus melaporkan dengan suara mekanis. Kraugel dan Grid saling berhadapan, sementara Agnus bertemu dengan jiwa Braham. Dua lainnya hanya menaikkan level mereka. Hah? Lim Cheolo meragukan telinganya. Fokusnya bukan pada bagian tentang Agnus dan Braham. Pertemuan antara mereka berdua sudah dijadwalkan. Jadi, tidak ada yang istimewa tentang itu. Di sisi lain, Kraugel dan Grid berbeda. Apa yang kamu katakan tadi? Kraugel dan Grid bertarung. Mengapa? Kraugel mengunjungi Raiden, setelah mendapatkan kues Sword Sein. Hah? Dia sudah memiliki kues Sword Sein. Petik 2. Kraugel benar-benar luar biasa. Sebagai pengguna, dia sempurna tanpa kekurangan apapun. Tidak, kesempurnaannya dapat digambarkan sebagai transendental. Itulah sebabnya, bahkan superkomputer Morpheus tidak dapat memprediksi semua tindakannya. Dia akan dengan aman menjadi Sword Sein. Akan mudah baginya untuk berurusan dengan Grid, yang relatif lebih lemah. Sword Sein. Kelas fokus pertempuran paling kuat. Di masa depan, seberapa kuat Kraugel nantinya? Harapan ketua Lim Cheolo diperkuat. Morpheus mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. Kraugel gagal mendapatkan kelas Sword Sein. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Lim Cheolo melebar karena terkejut. Tidak mungkin. Tentunya, dia tidak kalah dari Grid. Ketua Lim Cheolo lebih tahu dari siapapun, betapa hebatnya kekuatan Grid. Itu tidak berlebihan. Lim Cheolo menilai Grid lebih tinggi daripada Grid sendiri. Tapi, Kraugel berbeda. Secara khusus, dia adalah kehadiran yang luar biasa di PvP. Selain Agnus, tidak ada pengguna yang bisa menang melawan Kraugel, dalam pertandingan 1 lawan 1. Morpheus menjelaskan kepada Lim Cheolo yang bingung. Kraugel tidak sempurna, waktu cooldown dari skill penting belum pulih, dan peralatannya rusak. Jadi, dia tidak memakai semuanya melawan Grid. Akibatnya, peluang Grid meningkat dari 21,13% menjadi 54,98%. Peluang Grid begitu tinggi dari awal. Aku menganalisis skill tree, item yang memiliki dan mengumpulkan data pertempuran kedua orang. Tapi, aku tidak dapat memastikan itu akurat. Kraugel telah membuat analisisku menjadi tidak berarti 185 kali dan Grid 13 kali. Itulah sebabnya, mereka disebut makhluk ajaib. Senyum muncul di wajah Lim Cheolo, dan dia tertawa keras. Hari ini ayam dan bir. Lim Cheolo memutuskan untuk makan ayam dan bir, sambil menonton rekaman pertandingan antara Kraugel dan Grid. Dia adalah orang dengan aset terbanyak di dunia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah memasuki pulau ke-10. Itu adalah sebuah ruangan dan bukan sebuah pulau. Lantai, dinding, dan langit-langit dicat putih, dan ukuran ruangan kosong itu tidak bisa diukur. Sulit untuk merasakan jarak. Grid mengerutkan kening, saat dia melihat sekeliling. Apa ini?
Ada pilar runcing putih naik dari tanah. Mereka adalah tiang logam tipis dengan lebar 5 cm dan panjang 2 meter. Ada ratusan, tidak, ribuan. Apa identitas pilar ini? Jendela notifikasi muncul di depan grid. Misi akan dibuat. Pulau ke-10. Hindari petir yang akan turun seperti hujan. Petir tidak dapat dipertahankan dengan cara apapun. Anda hanya bisa mengelak. Mission sukses, mencapai gerbang untuk pulau ke-11. Hadiah, 30 Challenger Point. Asteris aku akan langsung mati, jika terkena sambaran petir. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Atap dibuka. Kurururung. Kemudian terdengar raungan langit dari atas. Dia mendongak dan melihat langit yang terungkap, oleh atap yang terbuka. Itu adalah langit yang penuh dengan awan gelap. Badai petir yang tidak bisa dilawan. Badai petir yang akan menyebabkan kematian instan, akan mengalir deras. Mempertimbangkan kecepatan kilat, itu adalah misi yang tidak bisa diselesaikan. Hanya orang dengan kemampuan kontrol luar biasa yang bisa berhasil. Misalnya, orang-orang seperti Kraugel, Regas, dan Faker. Kesulitannya berkembang. Grid akhirnya menjadi gugup. Ketika dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan, dia menjadi tertarik pada pilar yang muncul di mana-mana. Mereka tidak akan berada di sini, tanpa alasan. Mengidentifikasi pilar yang merupakan prioritas. Grid mendekati pilar paling dekat dengannya dan menggunakan skill. Blacksmith's Legendary Appraiser. Blacksmith's Legendary Appraiser telah digunakan. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Melelahkan. Penangkal petir. Daya tahan, 1/20. Batang logam dengan ujung runcing yang menarik dan menyerap petir. Daya tahannya lemah, karena rusak parah. Ini akan segera berubah menjadi abu dari satu sambaran petir. Berat, 3. Fungsi tersembunyi tidak ada. Understanding-mu tentang penangkal petir sekarang 100%. Metode produksi, penangkal petir, telah diperoleh. Ah, penangkal petir. Aku harus menggunakan ini untuk menghindari kilat. Grid memahami identitas pilar dan melihat lebih dekat. Jarak antara penangkal petir rata-rata sekitar 15 meter. Orang-orang harus menggunakan keterampilan mereka, menggunakan penangkal petir, dan menghindari petir. Bisakah aku melakukannya? Grid tidak dalam posisi untuk melakukannya dengan keterampilan kontrolnya. Dia khawatir sebentar sebelum muncul ide. Sangat bagus, aku membuat ini. Item yang diambil Grid dari inventorinya adalah portable furnace yang ia buat. Jumlah player yang menantang Kepulauan Behen persis 990 sejauh ini. Lebih dari setengahnya adalah petinggi yang putus di pulau pertama dan kedua. Hanya 392 orang yang mencapai pulau ke-10. Dari 392 orang itu, hanya 65 yang melewati pulau ke-10. Tingkat kesulitan pulau ke-10 tidak tertandingi. Heok, heok. Keringat mengalir di rahang Stick saat dia duduk di tanah. Beban di hatinya sangat menyakitkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan mengalihkan pandangannya ke arah orb lagi. Dia benar-benar tidak akan lulus di sini. Orang berambut hitam ini merangsang hatinya yang buruk, sehingga Stick tidak dapat membantunya untuk memberikan penilaian yang buruk. Stick jelas bisa melihat jika pria berambut hitam memiliki kemampuan aneh. Tapi, pulau ke-10 adalah tempat, di mana hanya orang-orang dengan keterampilan kontrol hebat yang bisa lewat. Itu berarti, dia tidak bisa lagi bergantung pada artefak. Bisakah pria itu bergerak 2000 meter, sambil menghindari kilat yang jatuh 3 atau 4 kali per detik? Stick percaya itu tidak mungkin. Itu bukan ide yang tidak berdasar. Sayangnya, pria berambut hitam itu tampaknya tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan sempurna. Gerakan biasa tidak akan pernah. Hah? Stick bergumam dengan bingung. Di tengah-tengah ruang magis, pria itu mengeluarkan tungku portabel dan mulai menyalakannya dengan bellow. Apa kali ini? Tidak ada istilah tanur tiup portabel dalam kebijakan Styx. Tungku tidak bisa ditangani dengan mudah, kecuali orang itu blacksmith. Di tempat pertama. Mengapa mengeluarkan tungku dalam situasi ini? Apakah dia gila? Tidak, itu masalah, karena dia tidak gila. Kebingungan Stick meningkat, ketika pria berambut hitam menaikkan suhu tungku dan mulai melebur biji besi. Stick memiliki sejumlah besar pengetahuan sebagai seorang sage. Jadi, dia terpaksa merasa heran. Apa, keterampilan peleburan itu? Pria berambut hitam itu menggunakan keterampilan peleburan luar biasa, yang benar-benar menghancurkan konsep peleburan yang ada dalam pengetahuan Stick. Biji besi itu langsung meleleh dan dimurnikan. Blacksmith legendaris. Dia tampak seperti seorang mage, ketika menembakkan sihir. Seorang warrior, ketika memegang pedang. Seseorang dengan banyak artefak. Dan seorang pencuri yang dapat dengan mudah membuka kunci peti. Sekarang, dia juga seperti blacksmith. Apa identitasmu? Tanda tanya muncul di atas kepala Styx. Tang, tang. Pria misterius itu selesai melebur besi dan mulai menggedornya. Tak lama kemudian. Penangkal petir. Benar sekali. Batang logam yang mirip dengan penangkal petir yang naik dari tanah pulau ke-10, lahir di tangan pria berambut hitam. Namun, ukurannya signifikan. Panjangnya 7 meter. Petik 2.
Stick tidak lagi terkejut. Tidak, dia berusaha untuk tidak terkejut. Dia takut, sakit jantungnya akan terjadi lagi. Kururung, kurururung. Tiba-tiba, hujan petir yang deras mulai. Pria berambut hitam itu aman. Itu berkat tangan emas mengambang, yang membawa penangkal petir besar. Pria itu bergerak seperti seorang bangsawan yang tertutupi payung, yang dipegang oleh pengiringnya, saat dia bergerak melintasi pulau. Urk. Pada akhirnya, Styx terkejut dan dia meraih dadanya, saat dia pingsan. Itu tidak cocok dengan penampilan Grid yang mengesankan.